Sehingga nama-nama ini membawakan sikap muraqabah, sikap al-ihsan, ya, merasa senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia akan istiqomah di dalam hidupnya. Kemudian dia akan dianugerahkan husnul khotimah di akhir hidupnya. Ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah, maka muncullah rasa khasyah. Sedangkan ilmu tersebut, ilmu agama yang kita pelajari dari kita dibuai oleh ibu kita sampai nanti kita masuk ke liang lahat, ya, minal mahdi ilal lahdi, maka inti daripada ilmu tersebut adalah menimbulkan khasyah, rasa takut pada diri kita. Maka itulah ilmu. Ya, bukanlah orang yang berilmu itu banyak kasratu riwayah, banyak meriwayatkan banyak riwayat-riwayat, hafalan-hafalan yang dihafal, tidak. Akan tapi cukuplah seorang berilmu jika dia memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Segala puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kecukupan yang Allah taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, mendidik, mengurus, mengatur kita dengan tarbiyah yang sempurna. Allah mentarbiyah kita dengan nikmat-nikmatnya, sehingga tidak ada kenikmatan kecuali kita harus bersyukur kepadanya. Tidaklah seorang beriman melihat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala melainkan kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian Allah mentarbiyah kita dengan perintah dan larangan. Allah perintah kita, Allah larang kita. Allah tarbiyah kita dengan nikmat supaya kita hidup di dunia ini dengan berbagai macam kemaslahatan. Adapun Allah tarbiyah kita dengan perintah dan larangan agar kita selamat sampai tujuan, yaitu selamat sampai surga. Karena orang yang memasuki surga dan selamat dari neraka, dialah orang yang mencapai tujuan besar, dzalikal fauzul kabir, dzalikal fauzul azim, yaitu dengan bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka kita diperintah untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, untuk mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk diamalkan, ya. Karena al-wasail bima qasidiha. Wasilah, hukum wasilah adalah hukum tujuan. Tujuan kita adalah surga. Maka wasilah menuju surga hukumnya sama dengan hukum tujuan tersebut. Apa wasilah menuju surga? Menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu pahalanya sangat besar, ya, karena menuntut ilmu dan majelis ilmu tersebut disifati dengan riyad min raudatil jannah, dengan raudah min riyadil jannah, adalah taman-taman surga. Karena menuntut ilmu ini akan menghantarkan pelakunya ke surga. Menuntut ilmu akan menghantarkan pelakunya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka inilah wasilah menuntut ilmu yang dihukumi, kemudian dihukumi wajib juga di dalam agama Islam, agar kita menuntut ilmu, faqih dalam urusan agama, ya. Orang yang faqih dalam urusan agama adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka faqih dalam istilah ulama-ulama terdahulu tidak hanya faqih dalam masalah fikih, tahu membedakan yang ini hukumnya begini, yang ini hukumnya begitu, tidak. Akan tapi faqih dalam istilah
para ulama terdahulu adalah faham terhadap segala ilmu din, ilmu agama, termasuk ilmu akidahnya, ilmu ibadahnya, ilmu muamalatnya. Ya, maka kita berusaha menuntut ilmu-ilmu tersebut agar hidup kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan petunjuk wahyu, sesuai dengan petunjuk sunnah, kemudian sesuai dengan apa yang dibawa oleh generasi terbaik, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka mengajarkan kepada kita din agama Islam ini, ya, yang disebut dengan siratul haq, disebut dengan jalan yang lurus. Karena siratul haq, jalan yang lurus itu adalah istiqomah, ihdinas siratul mustaqim. Maka istiqomah itu adalah meniti jalan yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW di dalam Al-Quran Allah sifati dengan fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Maka kita harus meniti jalan yang dilalui oleh jalan Nabi SAW. Itulah wahyu. Ya, baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, azanallahu yakum. Kita berada di malam ke-21 Zulhijjah. Artinya apa? Agar kita muhasabah diri. Setiap hari muhasabah, setiap hendak tidur muhasabah. Bahkan muhasabah itu sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Maka bulan Zulhijjah ini bulan yang mulia, termasuk bulan haram, maka jangan kendor untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di dalamnya masih dijanjikan pahala besar. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah janjikan, ya, pahala besar bagi orang-orang yang beramal di dalamnya, dan kita wajib menghormati bulan tersebut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Al-Muharram yang akan datang, dan bulan Rajab. Ya, maka oleh karena itu ini waktu-waktu utama untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita bersedekah, ya, akselerasi mempercepat amal soleh kita, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, maka waktu ini disediakan untuk orang-orang beriman agar mereka mentadaburinya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Maka pergantian waktu-waktu hilal tersebut memiliki mawaqit linnas wal hajj. Mawaqit, waktu-waktu beribadah, ya, bagi kita manusia dan bagi kita yang ingin mengerjakan ibadah haji. Ya, maka kita menghitung bulan Zulhijjah adalah bulan yang mulia, maka lakukanlah berbagai macam kebaikan di dalamnya, karena bulan tersebut bulan haram. Ini yang ditunjuki oleh Al-Quran kepada kita. Sebagian kaum muslimin, mereka beribadah di waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan kemuliaan waktu tersebut. Misalkan beribadah puasa di bulan Rajab, padahal tidak ada puasa di bulan Rajab. Ya, kemudian dia beribadah di bulan Rabiul Awal misalkan, padahal tidak ada keutamaan beribadah di bulan Rabiul Awal, tidak ada. Tapi beribadah di bulan haram ditunjukkan oleh Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-36 tentang keutamaan bulan haram, yang orang Quraisy saja, musyrik Quraisy dulu menghormati bulan-bulan ini. Mereka tidak mengganggu orang lain, mereka tidak melakukan peperangan di bulan haram. Maka kita sebagai orang beriman hendaklah lebih mengetahui keagungan dan kemuliaan bulan haram ini. Baik, kita lanjutkan pengajian kita tentang nama setelah nama Asy-Syahid, ya, Allah Zat yang Maha menyaksikan. Allah Al-Khabir menyaksikan perkara-perkara yang detail, yang kecil. Allah Asy-Syahid menyaksikan perkara-perkara yang nampak. Ini perbedaan antara Al-Khabir dengan Asy-Syahid. Secara umum Allah Al-Alim mengetahui, mengilmui segala sesuatu. Jika sesuatu itu dikaitkan dengan perkara yang tersembunyi, maka Allah namakan dirinya Al-Khabir. Jika sesuatu itu dari sudut pandang manusia adalah perkara-perkara yang nampak, maka Allah memuji dirinya, menamakan dirinya dengan Asy-Syahid. Ya, namun tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah kemuliaan, keagungan yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Jadi segala urusan, mau itu yang tersembunyi, ya, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir, segala urusan yang tersembunyi Allah akan kabarkan, Allah akan ketahui, Allah akan hisab, ya, dan Allah Asy-Syahid mengetahui pula urusan-urusan zahir kita.
Sehingga nama-nama ini membawakan sikap muraqabah, sikap al-ihsan, ya, merasa senantiasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dia akan istiqomah di dalam hidupnya. Kemudian dia akan dianugerahkan husnul khotimah di akhir hidupnya. Ya, karena dia merasa diawasi oleh Allah, maka muncullah rasa khasyah. Sedangkan ilmu tersebut, ilmu agama yang kita pelajari dari kita dibuai oleh ibu kita sampai nanti kita masuk ke liang lahat, ya, minal mahdi ilal lahdi, maka inti daripada ilmu tersebut adalah menimbulkan khasyah, rasa takut pada diri kita. Maka itulah ilmu. Ya, bukanlah orang yang berilmu itu banyak kasratu riwayah, banyak meriwayatkan banyak riwayat-riwayat, hafalan-hafalan yang dihafal, tidak. Akan tapi cukuplah seorang berilmu jika dia memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ditimbulkan oleh pengenalannya kepada Allah. Dia merasa diawasi Allah, maka dia akan memuhasabah lisannya sebelum berucap. Dia merasa diawasi oleh Allah, maka kemudian muncullah rasa khasyah sehingga dia memuhasabah diri saat dia berucap atau saat dia beramal. Kemudian setelah beramal pun mereka bermuhasabah. Ini sangat penting, ya, ibadah muraqabah, muhasabah ini sangat penting sekali, ya, apalagi di dalam amal-amal soleh. Kita sudah saatnya kita mengupgrade kualitas amal kita. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, kalian sibuk dengan banyaknya amal kalian, akan tapi kami sibuk dengan tujuan amal kami. Maka tujuan amal adalah qabul, adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa? Maka amalan dari orang-orang yang bertakwa itulah amal-amal yang memiliki kualitas tinggi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka munculkanlah sifat muraqabah pada diri kita, ya, sehingga ketakwaan kita semakin baik, ya, sehingga kita benar-benar merasa senantiasa diawasi dan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna ke-53 adalah nama Allah Al-Hasib. Adalah nama Allah Al-Hasib. Nama ini mengandung makna zat yang maha mencukupkan. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua, Al-Hasib adalah zat yang maha membalas, memperhitungkan. Ini dua makna dari nama Allah Al-Hasib. Ya. Kalimat hasib yang familiar di telinga kita adalah kalimat hasbunallah. Ada kalimat hasbunallah. Ini yang sudah kita hafal semuanya. Atau hasbiyallah. Suatu kalimat yang menunjukkan tentang kisah yang luar biasa. Kisah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang sangat panjang tentang Nabiullah Ibrahim ketika beliau melawan kaumnya yang menyembah berhala. Kemudian beliau berdakwah, kemudian kaumnya marah, kemudian menangkap Ibrahim, kemudian Ibrahim akan dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar, ya. Maka kemudian Jibril datang akan menyelamatkan Ibrahim. Maka Jibril menawarkan bantuan, Ibrahim, api akan dipadamkan. Api akan dipadamkan. Apakah kamu butuh bantuanku? Maka Ibrahim mengatakan, amma anta fala. Adapun bantuanmu saya tidak membutuhkannya. Bukan Ibrahim congkak dan sombong, bukan. Ibrahim adalah sosok seorang nabi yang hatinya terpaut kepada Allah, sang pencipta Al-Khaliq, tidak terpaut hatinya kepada makhluk. Ya, karena Ibrahim mengenal betul siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Jibril memiliki kekuatan. Sayapnya ada 600. Kemudian muta' sama amin. Ya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang memimpin seluruh malaikat, memiliki kekuatan, ya, kekuatan yang luar biasa
besarnya, akan tapi Jibril adalah makhluk, sementara Ibrahim hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini kalimat yang kemudian ditiru oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saat peristiwa perang Khandaq. Saat kaum muslimin kekuatannya hanya 2.500 personil prajurit, kemudian menghadapi gempuran 10.000 pasukan Ahzab, pasukan sekutu, pasukan gabungan. Maka Nabi SAW bermusyawarah dan keluarlah hasil bahwa kota Madinah ini akan dilindungi dengan parit, ya, dengan Khandaq. Ya, maka tercetus ide tersebut dari seorang sahabat Salman Al-Farisi. Ya. Dan dalam masalah dunia, antum bisa meniru strategi ini, Pak. Antum punya tanah kosong misalkan, antum punya tanah kosong 10 hektar, ya, antum tidak ingin orang lain masuk ke tanah antum. Kalau dibikin alkon pagar jebol, dijebolin, dibolongin, maka bikinlah Khandaq di sekitar apa namanya, tanah antum itu, maka tidak ada orang masuk ke situ, ya. Adapun masuk dia bersusah payah, ya, dan dia akan susah keluar juga. Ya, baik. Maka Khandaq tersebut sebagai ikhtiar, ya, sebagai ikhtiar, bentuk ikhtiar. Ya, maka apa yang terjadi? Pasukan musuh mendekat. Mereka melihat jumlah musuh yang begitu besar, 10.000 pasukan. Ya. Nabi belum tahu pasukan yang datang berapa. Nanti Nabi tahu dari intelijen beliau, yaitu Hudzaifah bin Yaman, yang diutus menyusup ke tengah-tengah mereka dengan kecerdasan intelijen Hudzaifah. Maka Hudzaifah ketika ditanya oleh temannya, buru-buru bertanya terlebih dahulu, kamu siapa, kamu dari mana, ya, karena Abu Sufyan sudah curiga, jangan sampai ada mata-mata di antara kita, ya, maka coba kenali sekitar kamu, sekitar kalian, masukkan Abu Sufyan. Maka Hudzaifah dengan kecerdasannya dia bertanya terlebih dahulu, kamu siapa, ya? Jadi pura-pura tentara inti, ya, kamu siapa, kamu dari mana, ya. Nah, maka kemudian Hudzaifah memberikan informasi, ya, tentang onta yang disembelih setiap harinya. Ya, dia makan berapa ekor onta, ya. Kemudian pasukan musuh berhasil diketahui sekian-sekian, akan tapi Nabi masih bertahan di dalam kota Madinah. Namun di situ ada kekhawatiran yang lain, pengkhianatan Bani Quraisyah dari dalam orang-orang Yahudi. Ya, pengkhianatan orang-orang Yahudi dari dalam kota Madinah. Yang di sana ada wanita-wanita, ada orang tua, ada anak-anak. Ya, maka posisi kedudukan saat itu sedang mencekam, ya, kaum mukminin, ya, sangat sedikit jumlahnya dengan musuh yang besar, dikepung oleh tentara yang begitu kuat, kemudian nyawa mereka hampir sampai kerongkongan semuanya, ya. Maka mereka kemudian mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasulah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tentang pertempuran hari ini. Ya, kemudian mereka berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini doa para sahabat. Baik, ini kalimat al-hasib yang kita kenal. Dalam surat An-Nisa ayat 86, Allah Ta'ala berfirman, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghisap segala sesuatu. Ini makna pertama. Makna yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli syai'in hasiba, maha mencukupi segala sesuatu. Ya. Jadi kita lihat kecukupan Allah ada dua sifat, kecukupan umum dan kecukupan khusus. Kecukupan umum, seluruh makhluk Allah diberi kecukupan. Semuanya. Yang non muslim juga diberi kecukupan. Ya. Yang muslim yang ngeyel pun diberi kecukupan. Muslim yang ngeyel, muslim liberal, ya. Pemikirannya liberal, mengajak manusia menuju pemikirannya, ya. Banyak sekali manusia liberal. Makanya dahulu di dalam kitab tauhid ada satu subjudul yang mengatakan dilarang beribadah di makam, ya, orang yang dianggap orang yang soleh, ya, dilarang beribadah di makam orang soleh yang sudah meninggal. Kenapa? Karena Islam menutup pintu celah-celah kesyirikan, menutup dengan serapat-rapatnya. Seperti Islam menutup pintu perzinahan, maka dilarang pacaran.
wala taqrabuz zina. Dilarang berikhtilat. Ini pintunya sudah diputus terlebih dahulu supaya tidak terjadi zina. Supaya tidak terjadi kesyirikan sama. Karena kesyirikan pada zaman Nabi Nuh, pertama kali kesyirikan di alam semesta ini terjadi lewat pengagungan kepada orang solih atau wali yang sudah meninggal. Gulu terhadap mereka. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam hadis yang sangat panjang tentang awal asal muasal, bagaimana setan bisa menyesatkan manusia sampai jatuh kepada kesyirikan. 10 kurun pertama belum ada kesyirikan, Pak. Paling ada dosa besar pembunuhan Qabil terhadap Habil. Itu dosa besar yang terjadi di masa 10 kurun pertama, ya. Tapi kemudian setan berhasil menyesatkan manusia dengan kesyirikan. Karena kesyirikan itu benar-benar senjata utamanya setan untuk mengajak Bani Adam sebanyak-banyaknya supaya masuk neraka. Ya, fabima aghwaytani. Dia berkata, qala fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, la'aqudanna alaihim siratal mustaqim. Aku pasti akan duduk di setiap jalan ketaatan yang akan mereka lakukan ibadah kepadamu, aku akan duduk di sana. Kemudian aku akan kendalikan mereka. Aku akan setir mereka supaya mereka melenceng dari siratal mustaqim. Inilah pekerjaan setan yang utama. Ya, ini pekerjaan setan. Maka ma'asyiral muslimin, azanallahu iyyakum, kembali ke makna al-hasib, ya. Jadi Allah Maha mencukupkan segala sesuatu, kecukupan umum. Non muslim diberikan rezeki. Yang muslim yang buruk, ya, yang liberal pemikirannya, menyesatkan, memberikan rambu-rambu kesesatan kepada orang-orang awam, dibodohi dengan pemikiran racunnya, ya, mereka pun diberi kecukupan. Bahkan hartanya banyak, punya peternakan, ya kan? Punya pertanian, ya. Pekerjanya 20.000, pasukannya 20.000, ya. Diberi kecukupan mereka. Ini namanya kecukupan umum. Kecukupan umum, ya. Tapi kecukupan khusus, ada kecukupan kedua namanya kecukupan khusus. Ini khusus untuk orang-orang yang mutawakkilun. Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan khusus. Al-hasibu bima'nal kafi ibadahu al-mutawakkilina alaihi. Al-hasib bermakna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kafi. Jadi al-hasib sama artinya dengan al-kafi. Al-kafi artinya yang maha mencukupkan. Ya, sampai masalah hutang piutang, kalau kita bertawakal dan tahu jalan yang halal, jalan takwa, maka hutang akan dilunaskan, Pak. Salah satunya dibantu dengan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini doa yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengar dari Nabi SAW saat Ali menjabat sebagai khalifah. Ali radhiyallahu anhu kedatangan seseorang yang dia minta kepada Ali, wahai Ali, aku minta bantuanmu untuk menggugurkan hutang. Ya, maka Ali mengajarkan doa ini. Ini doa dan kisah ini kisah hikmah kepada kita. Ya, bukan berarti kalau ada orang minta bantuan kepada kita, kita cuma ngajarin doa kepada mereka. Karena di antara kebaikan yang dicintai adalah engkau memasukkan kesenangan kepada hati saudaramu dan atau engkau menggugurkan hutang yang dia miliki. Ini juga ada dalilnya. Kita membantu teman kita melunasi hutang-hutangnya, ini suatu kebaikan, Pak. Ini suatu kebaikan yang besar. Makanya kalau kita hidup di lingkungan bersosial, ada satu lembaga saya kenal. Jadi di antara program lembaga tersebut adalah kalau ada orang yang meninggal dan masih punya tanggungan hutang, maka hutang itu kalau bisa di-cover oleh lembaga tersebut akan di-cover. Ya, kalau sifatnya bisa meringankan keluarga korban, maka akan diringankan. Ini bagus. Misalkan antum pengelola lingkungan, kemudian ternyata ketika sebelum sholat jenazah berwasiat, oh Pak Fulan masih punya hutang, nanti dihubungi keluarganya masih punya hutang, maka bantulah untuk melunasi hutangnya. Atau mungkin dia berhutang kepada kita, kita lunasi, kita ikhlaskan, itu pahala besar, Pak. Ya, kita ikhlaskan melunasi hutang saudara kita, ini pahala besar. Ya, pahala yang besar yang dianjurkan oleh agama Islam. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan hamba-hambanya
terlebih-lebih hamba-hamba yang bertawakal. Ya, Anda punya hutang, silakan Anda bertawakal. Yang penting jangan hutang riba. Kalau hutang riba ini sudah haram, ya, karena riba ini bikin negara kita macet. Karena mobilnya kredit semua, ya, jalan tolnya juga riba, hutang negara lain ini riba semua. Ya, jadi keberkahan pasti dicabut karena dosa itu akan mempengaruhi memperlambat kebaikan-kebaikan. Allah al-muqaddim al-muakhir. Allah muqaddim muakhir dalam masalah takdir dan dalam masalah syariat. Ya, makanya Nabi minta digugurkan dosa tidak dengan al-ghafur al-ghafar. Di satu kesempatan Nabi berdoa di ujung sholat beliau, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Kemudian beliau mengatakan antal muqaddimu wa antal muakhir. Kenapa Nabi minta dosa dengan nama Allah al-muqaddim dan al-muakhir? Nanti kita belum sampai nama tersebut. Kata para ulama, karena dosa itu akan menghambat kebaikan-kebaikan, mengakhirkan kebaikan-kebaikan, dan kalau dosa sudah diampuni maka akan disegerakan, dikedepankan, segerakan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, maka akibat dosa riba ini luar biasa. Jamaah haji yang daftar sampai terlambat 20 tahun, 30 tahun gara-gara dana talangan haji. Kalau Anda berhaji di tahun 99, daftar bulan ini, bulan depan berangkat haji. Jual sawah bulan ini, pingin haji bulan depan musim haji, berangkat haji tahun 99, tahun 2000. Kemudian datanglah bank-bank konvensional, investor-investor yang ada, kemudian memberikan janji-janji, oh ini ada dana ini, dana talangan. Maka orang-orang yang jahil, awam dalam beragama, mereka kemudian merasa mampu, ya. Padahal haji syaratnya apa? Manis tata'a ilaihi sabila. Kalau tidak mampu ya tidak usah berhutang, ya. Tapi dengan kejahilannya dia akhirnya meminjam dana talangan tersebut. Akhirnya 200 juta, ya 2 juta kaum muslimin yang berangkat ini ya kebanyakan dari dana talangan tersebut, sehingga akibatnya orang yang punya uang mampu untuk haji pun dengan biaya reguler tidak mungkin bisa berangkat sekarang karena tertunda dengan kuota yang pendaftar begitu banyak, kuotanya cuma 2 juta saja setiap tahun yang berangkat. Ya, ini dampak daripada riba. Kecuali Anda mau haji furoda, ya, haji furoda juga spekulasi. Ya, haji furoda juga ada spekulasi di sana. Ya, walaupun itu visa-visa undangan, ya, tapi tetap saja sah. Kecuali haji backpacker ini juga perlu dikomentari. Kalau haji backpacker lebih baik tidak. Ya, kenapa? Karena backpacker itu orang Saudi saja, Pak, dilarang haji 5 tahun, Pak. Ini 5 tahun ke depan baru boleh haji. Kenapa kita orang Indonesia maksa-maksain diri ya untuk pergi haji dan tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang sah yang di sana. Nah, barakallahu fiik, kita azan terlebih dahulu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di antara makna al-hasib adalah kita melakukan ibadah yang namanya ihtisab. Ihtisab. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Ihtisab artinya talabu al-jaza, talabul ajri minallahi ta'ala khalisan. Kita memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala khalisan, dengan cara ikhlas. Ini namanya ihtisab. Seperti mendengar azan dan menjawab azan, maka kita berikhtisab. Setelah kita menjawab azan, kita bersolawat kepada Nabi, kemudian kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wah. Apa ihtisabnya? Ihtisabnya mendapat syafaat. Karena ini janji Nabi. Ya. Jadi dalam hadis al-muqaddim dan al-muakhir, di sana disebutkan manusia menyeberangi sirat, yang pertama seperti kecepatannya seperti kilat, yang kedua seperti angin, yang ketiga seperti burung yang terbang, yang keempat seperti laki-laki yang berlari, sampai ada yang merangkak-rangkak. Maka Allah mengedepankan orang yang amalannya banyak, dan Allah mengakhirkan orang yang tidak punya amalan atau sudah rugi tadi di yaumul hisab karena kezaliman. Ya, sudah rugi karena sudah dicomot, kebaikannya dicomot untuk bayar kezaliman-kezaliman. Ya, ini orang yang rugi, maka dia bisa jadi merangkak. Nah, Nabi SAW khatimun nabiyyin, Nabi dari
penutup segala nabi. Ya, Allah jadikan kehadiran Nabi SAW itu terakhir di sejarah umat manusia, namun beliau yang terdepan untuk melintasi sirat. Kemudian beliau di ujung sirat mengatakan, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim, ya Rabb, wahai Rabbku, ya selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ya, maka Nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diizinkan memberi syafaat, dan Allah akan memberi syafaat kepada orang-orang yang diridhoi. Maka tugas kita itu menjadi orang yang diridhoi Allah, Pak. Yang tugas kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara syafaat di samping kiri kanan sirat adalah menunaikan amanah dan menyambung silaturahim. Amanah dan rahim akan menjadi syafaat. Maka Nabi juga akan memberi syafaat kepada umatnya tadi. Ini namanya ikhtisab. Ya, maka kalau dengar azan mulai sekarang, dengarkan dengan seksama. Jawab setelah selesai bersolawat. Setelah bersolawat, Allahumma rabb hadhihi da'wah, membaca doa tersebut, maka dijanjikan nalat alaihi syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kemudian orang yang disolatkan 40 orang yang bertauhid, ini juga kan mendapatkan syafaat. Ya, makanya kita membentuk lingkungan yang baik, bertauhid, tauhid, menghindari kesyirikan. Ya, orang yang bertauhid, berakidah. Kalau ada saudara kita yang meninggal, disolati 40 orang laki-laki tersebut, maka dia juga akan mendapatkan syafaat. Ya, ini syafaat. Ya, maka seorang itu akan selamat dari sirat. Kalau dosa-dosanya bangkrut, kalau amal kebaikannya bangkrut tadi untuk bayar, ya, untuk bayar kezalimannya, masih ada 2 peluang, yaitu peluang maghfirah Allah dan peluang syafaat Nabi. Ya, peluang maghfirah, ampunan dari Allah sebab amal-amalan dia atau keikhlasan yang dia miliki di dunia, atau syafaat langsung dari Nabi SAW. Baik. Jadi ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib. Jadi ada ibadah ikhtisab di sana, ibadah ikhtisab. Ya, ikhtisab itu thalabul ajri minallahi taala. Kita mengharap ya ganjaran yang dijanjikan. Kenapa, Pak? Karena hati kita lemah. Maka dengan mengetahui Allah menjanjikan orang yang melangkah ke masjid itu 1 langkah dihapus dosanya, 1 langkah ditinggikan derajatnya. Ini ikhtisab namanya. Ya, maka kita berikhtisab demikian untuk menguatkan jiwa kita supaya kita rajin sholat berjamaah. Orang yang nggak tahu ilmu seperti ini ya, nggak sholat berjamaah di rumah aja. Mau rumahnya 5 langkah dari masjid juga nggak ngaruh. Ya, bukan pacarnya ya. Masjid dan rumah 5 langkah. Ya, kalau dia memiliki ilmu ikhtisab ini, maka dia akan berandai-andai rumah saya andaikan jauh dari masjid supaya langkah saya lebih banyak untuk pergi ke masjid. Ya, maka ini yang akan menguatkan kita. Ya, berbeda dengan orang-orang yang siddiq. Kalau orang-orang yang siddiq, dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala benar-benar tanpa hitung-hitungan. Karena imannya sudah siddiq. Ya, imannya sudah jujur. Makanya siddiq itu di bawah derajat Nabi. Siddiq itu tingkatannya di bawah derajat Nabi. Tapi bagi kita kaum mukminin, orang-orang yang beriman, maka butuh ikhtisab untuk membangkitkan semangat jiwa kita untuk beramal. Ya, maka Allah Al-Hasib. Ya, dan diantara nama Allah Al-Hasib adalah menghitung dengan detail. Makanya kita bisa berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya, ya Allah, hasibni, hisablah aku. Dari kata hisab. Ya, hasiba, dari kata hisab. Hasibni hisaban yasira, dengan hisab yang yasir, dengan hisab yang ringan. Ya, karena orang yang dihisab dengan detail, alamat orang yang akan celaka. Ya, terutama, dan hisab itu tidak melulu berhubungan dengan uang haram saja, Pak. Hisab itu waktu kita, kehidupan kita, masa muda kita, ya kan? Ini akan dihisab. Ilmu kita diamalkan apa tidak? Ya, la tazalu qadama ibni Adam. Kedua kaki anak manusia, anaknya Nabi Adam, ini tidak akan beranjak dari tempatnya, tempat ditanya-tanya oleh Allah sebelum ditanya tentang 4 perkara tadi. Dan semuanya kebanyakan berbicara tentang waktu, ya, masa muda, usia, ya, baru dihisab tentang masalah harta. Maka oleh karena itu hendaklah kita menunaikan kewajiban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengamanahkan ruh ke jasad kita dalam kehidupan yang singkat ini, maka jangan sia-siakan
dengan kemaksiatan dan dosa-dosa dan kezaliman, tapi bersihkanlah jiwa kita dari noda-noda dosa dan maksiat tersebut. Kemudian berusahalah menata jiwa kita dari nafsul amarah menuju nafsul lawamah yang selalu menyesali perbuatan-perbuatan dosa, dan didik lagi jiwa kita dari nafsul lawamah menjadi nafsul mutmainnah, yang jiwa yang seperti ini yang akan selamat, jiwa yang ridho dengan Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Barakallahu fikum. Yang disamakan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Dan pengajian singkat ini kita berikhtisab yang menjadi timbangan hasanah kebaikan kita dan jalan menuju surga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.